Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini saya akan membagikan materi terkait mata kuliah mikrobiologi, di mana kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil dengan diameter kurang dari 0,1 mm dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Ada yang tersusun atas satu sel yang kita sebut dengan uniseluler dan ada yang tersusun dari beberapa sel atau yang disebut dengan multiseluler. Contoh dari mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Virus, bakteri, dan archaea termasuk dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk golongan eukariota. Ini merupakan gambar terkait dengan sel prokariotik, sel eukariotik yang terdapat pada tumbuhan dan juga hewan. Kita lanjutkan terkait dengan sejarah mikroorganisme. Sebelum ditemukannya mikroorganisme, pasti kita temukan dulu yang namanya mikroskop. Jadi, sejarah mikroorganisme dimulai ketika penemuan mikroskop oleh Robert Hooke pada tahun 1664, seorang matematikawan, sejarah alam, dan ahli mikroskopis asal Inggris. Kemudian, orang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek, di mana beliau merupakan pembuat mikroskop tahun 1684. Leeuwenhoek menyebut benda yang diamatinya sebagai animalcules atau hewan kecil yang diperoleh dari sisa makanan yang menempel pada giginya, serta air hujan. Dan berikutnya dikenal sebagai bakteri atau protozoa. Kemudian sejarah mikroorganisme. Sebelum penemuan berlaku teori generatio spontanea atau abiogenesis. Abio yang berarti tidak hidup dan genesis yang berarti asal. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup dapat terbentuk secara spontan dari benda-benda mati atau bahan organik yang sudah ada atau yang sudah mengalami pembusukan. Pencetus awal adalah bangsa Yunani kuno yang meyakini bahwa daging yang membusuk menghasilkan belatung dan bahwa kata dan lalat muncul begitu saja dari lumpur pada keadaan iklim tertentu. Teori ini didukung oleh John Needham pada tahun 1749, di mana melalui percobaannya bahwa pada daging yang dimasak tetap ada mikroorganisme pada awal sampai akhir sehingga disimpulkan bahwa dasar teknik berasal dari daging. Berikut adalah ilustrasi dari penelitian John Needham, di mana air kaldu yang dipanaskan kemudian didinginkan, muncul adanya suatu mikroorganisme dengan syarat tidak ditutup atasnya. Kemudian teori ini didukung oleh ilmuwan Jerman yang bernama Rudolf Virchow, di mana beliau mengemukakan teori biogenesis yang menyatakan bahwa semua sel hidup hanya dapat timbul dari sel hidup yang ada sebelumnya. Teori tersebut dibantah oleh ilmuwan Italia yang bernama Francisco Redi, di mana beliau bisa menunjukkan adanya belatung di atas daging yang busuk itu dikarenakan tabungnya tidak ditutup. Sedangkan pada tabung yang tertutup itu tidak ditemukan adanya belatung, karena ternyata belatung itu dibawa oleh lalat, begitu ya. Kemudian teori ini didukung oleh penelitian dari Lazario Spallanzani yang menunjukkan bahwa setelah daging dalam labu dipanaskan, kemudian ditutup rapat-rapat tidak memunculkan suatu mikroorganisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke dalam labu. Berikut adalah ilustrasinya bahwa ketika ada daging atau kaldu yang dipanaskan, kemudian didinginkan, kemudian ditunggu beberapa menit atau beberapa jam, itu pasti akan muncul suatu bakteri.
karena bakterinya itu masuk ke dalam cairan. Sedangkan apabila itu ditutup dengan rapat, maka tidak akan muncul suatu mikroorganisme. Hasil tersebut didukung oleh ilmuwan Prancis pada tahun 1861 oleh Louis Pasteur, di mana beliau bisa mendemonstrasikan bahwa mikroorganisme yang terdapat di udara dan dapat mengontaminasi larutan steril. Namun, udara sendiri itu tidak dapat menciptakan suatu mikroorganisme. Jadi di sini ada ilustrasinya bahwa di sini ketika dipanaskan kemudian ditunggu berapa bulan, ternyata bakterinya ada di sini. Tidak bisa masuk ke dalam larutan ataupun cairannya. Kemudian terkait dengan sejarah mikroorganisme, di sini ada yang namanya Robert Koch. Ya, seorang dokter berkebangsaan Jerman. Koch menemukan bakteri berbentuk batang Bacillus anthracis dalam darah sapi yang mati karena penyakit antraks. Berdasarkan penemuannya, Koch adalah orang yang pertama menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dan mikroorganisme yang dikenal dengan postulat Koch yang kini menjadi standar emas penentuan penyakit menular. Pada tahun 1900-an, berbagai jenis kuman penyebab penyakit penting telah dapat diketahui, seperti Bacillus anthracis yang tadi sebagai penyebab penyakit antraks. Kemudian ada Corynebacterium diphtheria, penyakit difteri. Kemudian ada Salmonella typhosa, penyebab penyakit tifus. Kemudian ada Neisseria gonorrhea, yaitu penyakit gonorrhea atau penyakit menular seksual. Kemudian ada Clostridium perfringens atau penyakit yang menyebabkan sakit perut atau bisa disebut dengan diare. Kemudian ada Clostridium tetani atau penyakit tetanus. Kemudian ada Shigella dysentery, penyakit disentri. Kemudian juga ada Treonema pallidum atau penyakit sifilis. Ini juga termasuk menular seksual ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan struktur mikroorganisme dan ukurannya. Di sini mikroorganisme dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Di sini yang pertama adalah prokaryotik. Secara struktural lebih sederhana dibandingkan dengan eukaryotik dan hanya ditemukan pada organisme bersel satu dan berkoloni, yaitu bakteri dan archaea. Suatu sel prokaryotik terdiri dari atas DNA, sitoplasma, dan suatu struktur permukaan termasuk membran plasma, dan komponen dinding sel, kapsul, dan lapisan lendir atau slime layer. Ada sebagian sel prokaryotik yang mempunyai pigmen fotosintesis seperti ditemukan pada Cyanobacteria. Kemudian di sini ada sel eukaryotik, di mana di sini mengandung organel seperti nukleus, mitokondria, kloroplas pada tumbuhan, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, lisosom, fokula, periksosum, dan lain-lainnya. Organel dan komponen lainnya berada pada sitosol yang bersama dengan nukleus yang disebut dengan protoplasma. Berikut adalah ciri-ciri dari perbedaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Bisa dilihat dari ukurannya, kemudian tipe inti, kemudian ada DNA, sintesis RNA atau proteinnya, ribosom, struktur sitoplasma, pergerakan sel, dan mitokondria. Jadi kalau di prokaryotik itu tidak temukannya adanya mitokondria. Kemudian kloroplas juga tidak ada karena di sini ada ditemukan pada tumbuhan dan alga. Kemudian ada organisasi, kemudian terkait dengan pembelahan sel atau perkembangbiakan, serta jenis organismenya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme. Secara umum, pertumbuhan mikroorganisme itu dengan menggunakan pembelahan biner, di mana salah satu sel bakteri dapat dihasilkan dua sel anakan yang sama besarnya. Maka populasi bakteri bertambah secara geometrik. Nah, ini adalah contoh dari pembelahan biner.
Kemudian terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme. Mayoritas bakteri memiliki waktu generasi berkisar 1-3 jam. Asteria coli memiliki waktu generasi yang cukup singkat, berkisar 15-20 menit. Sedangkan bakteri Mycobacterium tuberculosa atau penyakit TBC memiliki waktu generasi sekitar 20 jam. Kemudian terkait dengan penamaan yang didasarkan pada temperatur. Di sini, psikoklorofil atau mikroorganisme yang suka hidup pada suhu yang dingin dan dapat tumbuh paling baik pada suhu optimum di bawah 20 derajat Celcius. Kemudian ada yang namanya mesofil, yaitu mikroorganisme yang dapat hidup secara maksimal pada suhu yang sedang, mempunyai suhu optimum sekitar 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ada yang termofil, yaitu mikroorganisme yang tumbuh optimal pada suhu yang tinggi. Ya, mikroorganisme ini sering tumbuh pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Kemudian didasarkan pada pH-nya atau asam basanya, di sini mikroorganisme acidofil yang tumbuh pada kisaran pH optimal 1 sampai 5,3. Sedangkan mikroorganisme neutrofil tumbuh pada kisaran pH optimal 5,5 sampai 8,0. Sedangkan organisme alklorofil tumbuh pada kisaran pH optimal 8,5 sampai 11,5. Sedangkan mikroorganisme alklorofil ekstrim tumbuh pada kisaran pH di atas 10. Kita lanjutkan terkait dengan fase pertumbuhan mikroorganisme, di mana yang pertama ada fase lak. Merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme pada suatu lingkungan yang baru. Ciri fase lak adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel dan hanya peningkatan ukuran sel. Kemudian lanjut fase log, di mana fase ini mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Tapi kembali lagi tergantung dari genetika mikroorganisme, kemudian sifat media, dan kondisi pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir ada fase stasioner, di mana pertumbuhan mikroorganisme ini berhenti dan terjadi keseimbangan antara sel yang membelah dengan sel yang mati. Pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik dari sisa metabolisme sel yang hidup serta jasa trenik dari sel yang mati. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan pengamatan mikroorganisme. Kita tahu pengamatannya menggunakan mikroskop. Ya, di sini ada berbagai macam mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop cahaya, yaitu mikroskop yang menggunakan cahaya tampak atau visible light, di mana sebagai sumber cahaya untuk pengamatan spesimen. Kemudian ada yang namanya mikroskop medan gelap atau dark field microscope, di mana digunakan untuk mengamati mikroorganisme yang tidak dapat diamati dengan mikroskop medan terang atau mikroskop cahaya. Kemudian ada mikroskop pendar atau fluoresen, di mana di sini menggunakan sinar ultraviolet sebagai sumber cahaya. Syaratnya, mikroorganisme harus diwarnai dengan pewarnaan khusus yang nampak berpendar di bawah mikroorganisme dengan latar belakang gelap. Kemudian ada mikroskop fase kontras, di mana digunakan untuk mengamati struktur internal mikroorganisme dengan sinar X dan berguna menambah kontras saat mengamati spesimen yang transparan. Kemudian ada yang namanya mikroskop elektron, digunakan untuk mengamati objek yang berukuran lebih kecil dari 0,2 nanometer, misalnya virus dan struktur sel. Kemudian ada manfaat mikroorganisme bagi kehidupan yang manusia. Yang pertama, sebagai kontrol hama tanaman. Pengendalian hama tanaman dengan menggunakan musuh alami dari hama tanaman harus dikembangkan dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida, misalkan pemanfaatan bakteri Bacillus thuringiensis
untuk mengendalikan Crocidolomia binotales yang merupakan hama tanaman kubis. Kemudian di industri penambangan polimer terurekan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik yang sulit diuraikan, sehingga penggunaan bakteri Acalea-genesis Eutrophus sebagai penghasil politika hidroksi alkonat atau PHA dan polybihidroksibutirat PHB yang merupakan bahan baku pembuatan plastik yang mudah teruraikan. Dari segi pangan, salah satu bakteri yang bermanfaat dalam bidang pangan adalah Lactobacillus bulgarius yang dimanfaatkan untuk pembuatan yogurt. Pemanfaatan bakteri Streptococcus lactis, Streptococcus cremosis dalam pembuatan keju dan mentega. Dari segi kesehatan, jenis mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Propionibacterium produksi vitamin B12 atau yang disebut dengan cobalamin. Proses fermentasi fungi Apsia gospi menghasilkan vitamin B12 atau disebut dengan riboflamin. Pembuatan antibiotik sintetik dan vaksin juga merupakan hasil pemanfaatan dari sebuah mikroorganisme. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.